Gue yakin kalian gak bakal percaya dengan alasan teraneh kenapa YouTuber TikToker ini sampai memalsukan kematiannya. Ceritanya bener-bener di luar nalar guys. Tonton sampai selesai ya. Nomor 5, Yao Cabrera. Bukan cuma sekali, tapi YouTuber bernama Yao Cabrera dari Uruguay ini telah ngelakuin 2 kali pura-pura meninggal demi konten doang. Masalahnya, dia ini tuh sudah punya 6,5 juta subscriber di YouTube dan 20 juta followers di Instagram. Jadi, lelaki berumur 27 tahun ini bisa seterkenal sekarang gara-gara mulai nggak upload video konyol dan sering bikin prank-prank yang unik. Tapi entah dari mana asalnya, si Yao ini malah punya ide gila buat palsuin kematiannya. Kenapa coba ada orang yang punya ide kayak begini? Kan nanti bakal susah ngejelasin ke netizen kenapa dia bisa bangkit lagi ya. Masalahnya sampai 2 kali guys. Nah, yang pertama terjadi nih pada tahun 2020 dimana dia sempat nge-upload videonya tuh dimana ada pengendara motor yang nodongin senjata dan menembak ke arahnya. Beruntungnya ada followers yang ngasih lihat video dari angle lain kalau hal tersebut tuh emang cuma prank doang. Tapi kan tetap ngeselin ya. Orang-orang di sekitar sana pas ngelihat kejadian ini kan juga pasti ikutan panik. Nah, yang mengejutkannya, bukannya belajar dari kesalahan yang lama, dia lagi-lagi malah bikin prank memalsukan kematiannya 2 tahun berselang, yaitu pada tanggal 10 Januari 2020. Kali ini, Yao Cabrera bikin geger netizen dengan video TikToknya tuh, yang menunjukkan kalau dia seolah-olah terjatuh dari lantai 3 balkon apartemennya. Dirinya beralasan kalau ini adalah eksperimen sosial buat nunjukin gimana bahayanya hoax di internet guys. Halah, bullshit banget sih gue bilang. Makanya jelas aja tuh banyak orang yang gak percaya dan mikir bahwa ini cuma buat viral doang. Pada akhirnya, karena semua perbuatannya ini, mau dia bikin konten yang tujuannya mulia sekalipun, sepertinya malah gak akan dipercaya lagi sama publik kan? Jangan dicontoh ya guys. Nomor 4, Blackhead the Anime. Ngeliat YouTuber favorit kalian nih mendadak ngepost konten hidup tinggal 100 hari lagi, pasti bikin kaget banget kan? Apalagi selama 100 hari, isi kontennya pun makin mengkhawatirkan tuh kayak begini nih. Jadi, ceritanya YouTuber bernama Blackhead the Anime dikenal sama banyak orang gara-gara dia suka bikin konten anime yang kontroversial. Nah, cuma semenjak konten berjudul I Have 100 Days to Live alias saya punya 100 hari untuk hidup itu muncul, sempat berujung viral banget sih guys. Awalnya orang-orang pada mikir ini tuh cuma trend challenge biasa doang. Tapi pas dilihat isi videonya, dia pamer-pamer kekayaannya dan cerita juga tentang apa yang bakal dia lakuin di 100 hari terakhir hidupnya itu. Setiap harinya dia nggak upload videonya guys, kayak countdown gitulah. 99 hari lagi, 98 hari lagi, sampai akhirnya tinggal beberapa hari terakhir. Makanya banyak yang berpikir, jangan-jangan itu beneran sisa hidupnya lagi. Soalnya di video-video terakhirnya dia tuh berakting seolah-olah kondisinya makin lemah. Nah, tapi kan kalian juga pasti bertanya-tanya, kenapa sih dia ngelakuin ini? Ya ternyata guys, ini semua cuma trik buat promosi animenya dan dapetin uang saja. Dia nawarin paket-paket langganan ke para fansnya tuh, mulai dari $3,99 buat namanya muncul di kredit sampai $40 buat jadi karakter utama di animenya. Padahal belum tentu dipilih juga loh. Terus kapan dong kebohongannya kebongkar? Gak lama setelah kematiannya, dia muncul lagi di video-video baru tuh. Malah ada yang nemu kalau video 87 hari lagi itu sama persis kayak video 100 hari lagi. Cuma ya angkanya doang yang diganti. Dan faktanya yang bikin kasus ini semakin parah, ternyata dia sudah sering ngelakuin hal ini. Dimana setiap 100 harinya selesai, videonya bakal dihapus tuh guys. Tujuannya apa? Ya supaya orang-orang pada lupa dan dia bisa ngulangin cara yang sama. Menurut gue, pura-pura punya kanker tuh berlebihan sih. Karena yang dimainin kan perasaan orang lain dan bikin semua orang jadi khawatir kan? Nomor 3, Stretchek. Hey, I'm the guy that runs this channel. Most of you probably know me as Sketchek. I'm going to try being as
straightforward and honest as I can. I've been very sick and very busy for the past few months, spending every day either bedridden or going in and out of the hospital with no time to play TF2 or make videos or anything like that. Suara yang kalian dengar barusan adalah milik dari Sketchek, seorang YouTuber dan gamer terkenal yang dulunya main game Team Fortress 2 tuh guys. Nah, suara tersebut berasalnya dari video berjudul PSA yang diupload tahun 2015 kemarin. Tentu saja, para penggemar dan juga komunitas TF2 langsung sedih pas mendengar kabar mengejutkan ini. Soalnya dia ngakunya lagi sakit guys dan sibuk selama beberapa bulan belakangan, sampai-sampai nggak ada waktu buat main game sama sekali. Dalam videonya pun dia ngomong tuh kalau dokter telah bilang waktunya nggak akan lama lagi. Karena diperkirakan sekitar setahun dari saat itu hidupnya akan berakhir. Nah, menariknya saat satu video tersebut diupload, Sketchek ini langsung dapat 12.000 subscriber tambahan. Tapi sayangnya, beberapa saat kemudian, berita sedih itu malah dicurigai sama netizen gara-gara ngelihat ada tombol support this channel di halaman YouTube-nya. Hal itu kayak kalian tuh bisa ngedonasi uang demi channelnya bisa berjalan terus guys. Nah, masalahnya kok minta duitnya pakai yen ya? Padahal kan dia ngomong sehari-hari pakai bahasa Inggris, atau banyak juga yang bilang dengan aksen Australia juga. Tapi sampai video berjudul Closure ini diupload lagi pun, sebenarnya pertanyaan tadi tuh nggak terjawab guys, dan banyak orang tetap ikut turut bersedih sama keadaan Sketchek ini. Apalagi dia juga bilang buat unsubscribe saja channelnya karena nggak akan ada video lagi ke depannya. Jadi bertolak belakang kan sama minta duit sebelumnya? Cuma setelah nggak ada kabar sama sekali, banyak pemain Pyro dan juga Team Fortress 2 yang bikin video tribute untuk mengenang Sketchek ini. Bahkan developers dari Team Fortress 2 juga memberikan respect penuh dengan menambah atribut senjata bernama Sketchek Bequest sebagai tanda penghormatan. Selama 2 tahun pun channelnya nggak ada update apa-apa tuh guys, dimana dengan jelas banyak orang mengira kalau Sketchek ini memang telah menemui ajalnya. Tapi di tahun 2017 muncul tuh teori konspirasi unik di mana akun Team Fortress-nya sempat online sesaat, atau ada beberapa barang dia yang dipakai sama user lain. Awalnya sih masih pada bilang kalau itu cuma kebetulan ataupun mungkin dikasih ke temennya doang guys. Cuma semenjak video YouTube-nya di private, teori ini pun semakin kemana-mana. Apalagi netizen kalau sudah kepo tuh bakal bener-bener dicari deh sampai ke akar-akarnya. Pertama nih, link yang ditemuin mereka tuh mengarah ke Twitter dengan username Jepang. Sampai-sampai ada website dengan gambar kodok pakai topi pisang juga. Ujung-ujungnya guys, ternyata semua ini terbongkar bahwa ini cuma bohongan. Karena di tahun 2019 kemarin, dia muncul bikin video tuh yang bilang kalau dirinya nggak meninggal sama sekali. Hey, it's me, the legendary Pyromane, Sketchek. Sorry to bust your balls like this after hyping up my big return. There's something I need to get off my chest that's been killing me, and I want everyone to be on the same page going forward. About 3 years ago, I announced that I had contracted a non-specific terminal illness. I want everyone to know that was a lie. It was a sick joke. It was a ruse. I was never ill, not even a little bit. Dia mengaku selama hilang tersebut, dirinya menghabiskan waktu di Jepang dan baru sadar kalau pilihan hidupnya ngebohongin banyak orang tuh salah banget. Ya awalnya dia ngelakuin ini tuh buat keluar dari komunitas demi menghilangkan tekanan hidup di internet. Makanya dia berusaha cabut dengan penuh gebrakan dibanding bikin orang bertanya-tanya. Reaksinya mereka juga pada berbeda-beda. Ada yang seneng karena Sketchek bisa kembali main lagi, dan ada juga yang merasa sakit hati karena ngebohonginnya pakai pura-pura sakit gitu. Bahkan sampai ada yang request buat senjata atributnya kemarin ditarik atau diganti saja. Ya meskipun pada bangga karena dia mau ngakuin kesalahannya, tapi sebenarnya nggak ada yang perlu dibanggain juga kan? Soalnya kalau dari awal Sketchek tuh nggak pura-pura nyari simpati netizen, harusnya mah dia bisa hidup dengan normal juga dong ya. Nomor 2, Amy Slayton Halterman. Yesterday at 10 a.m., Tammy went into the hospital. She has pneumonia and she can't breathe. If y'all could donate a penny, nickel, dime, I would be so happy. Sebenarnya bukan cuma Amy Slayton doang sih yang pernah pakai platformnya buat ngumpulin donasi kayak begini. Udah susah payah nangis, ngerekam, dan nguploadnya ke media sosial. Sayangnya tuh malah ketahuan isinya cuma bohong belaka guys.
Dan ternyata hal kayak begini gak cuma sekali doang. Currently having some heart issues. They had a heart attack and they're not able to pay the bills completely. Not even with sorry, I got like a cold. Not even with insurance help. So they're asking me to ask my followers to donate, like even if it's $1, 50 cents, whatever you can, to help them out as much as possible. Jadi ceritanya tuh begini, Amy Slayton merupakan salah satu YouTuber dan bintang reality show dari acara berjudul 1000 Pound Sisters. Nah, gara-gara berat badannya yang lumayan besar, dirinya pun menarik banyak perhatian orang untuk nontonin perjuangannya dalam menurunkan berat badan. Bahkan diperlihatkan juga tuh operasi-operasinya. Ya, dengan channel YouTube mencapai 526.000 subscribers, sebenarnya mah uang AdSense-nya ada kan? Tapi namanya manusia dengan kecenderungan selalu merasa kurang, mungkin saja dia melakukan demi itu kan? Alhasil, Amy menggunakan followersnya buat dapetin duit dengan pura-pura bikin donasi palsu untuk saudaranya yaitu Tammy Slayton yang katanya kena penyakit pneumonia. Nah, denger-denger sih, dari duit itu pun bakal dipakai buat ngebiayain pemakaman Tammy juga. Agak kacau juga sih, saudaranya masih hidup sehat, kenapa udah ngerencanain beli makam segala ya? Sebenarnya menurut netizen sudah ada beberapa hal aneh dari video tersebut guys. Tapi nggak sedikit juga tuh orang yang tersentuh hatinya dan memutuskan buat ikut menyumbang juga. Nah, waktu ada kabar kalau Tammy ini sebenarnya sehat walafiat, sang YouTuber pun kembali diomel netizen karena nggak ngebalikin duit orang-orang. Alhasil, dari sini masa lalunya mulai dikorek-korek. Menariknya, para orang-orang menemukan tuh bahwa dia pernah ditangkap polisi, pernah ketahuan nyuri buku di Walmart, dan pernah ngebuka donasi buat bantu beliin MacBook juga. Katanya sih, duit laptop itu bakal dipakai biar ngedit videonya jadi lebih bagus. Cuma kok lama-lama kayak mental pengemis ya? Waktu hal ini akhirnya jadi bumerang karena dianggap sudah minta-minta terus, Amy bilang kalau ide ini tuh dari temennya. I do not take money very lightly. The whole MacBook thing was not my idea. It was a friend of mine's idea. I didn't even edit the video or anything. But that video is down. Bahkan dia sempat bikin heboh komunitas juga gara-gara bilang dia tuh memelihara anjing German Shepherd yang aslinya butuh banyak aktivitas fisik. The camper has AC in it, and we only put him in there for like 30 minutes. And who are y'all to judge me? Alhasil dari ulahnya itu malah ketahuan kalau Amy suka nge-abuse hewan-hewannya tuh guys. Aduh, makin aneh-aneh aja deh ya kelakuannya. Ujung-ujungnya sebenarnya Amy nggak pernah ngaku kalau saudaranya si Tammy itu sakit atau enggak ya. Namun yang jelas duitnya nggak tahu kemana guys. Dan sekarang pun dia ditangkap sama polisi gara-gara kepemilikan narkoba serta telah membahayakan anaknya sendiri. Nah, dengan ditangkapnya si Amy, semoga sih nggak ada video-video nangis di YouTube buat minta tolong donasi lagi ya. Nomor 1, David Burton. Bayangkan deh guys, kalian datang ke pemakaman seorang temen nih, tapi tiba-tiba teman kalian itu turun dari helikopter dengan senyum yang lebar. Kebayang nggak? Nah, itulah yang terjadi di Belgia saat TikToker David Burton memutuskan untuk bangkit dari kubur di acara pemakamannya sendiri. Menurut pengakuannya, dia dan sang istri sengaja ngeprank anak-anak dan juga teman-temannya buat nyari tahu siapa sih orang yang bakal nangis ataupun datang ke pemakamannya. Nah, kalau dari videonya tadi, reaksinya para pelayat agak beragam ya. Ada yang langsung meluk, ada juga yang kebingungan serta shock tuh guys. Ya, tapi tentu saja aksi David ini menuai banyak kritik. Orang-orang menganggapnya tidak sensitif dan keterlaluan. Namun, gak sedikit juga yang dijadikan bahan bercandaan seperti orang ini contohnya guys. Nah, teman-teman, dari kasusnya si David Burton ini kita bisa belajar ya bahwa komunikasi itu penting banget dalam keluarga. Tapi ingat, gak perlu pakai cara ekstrim kayak pura-pura mati gini juga bisa kok, oke? Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.